dengan sempurna supaya dia paham betul ya. Benar-benar. Silakan. 25 Desember. Sebenarnya simple ya. Bentar ya, saya buka datanya ya. Gini. Sebelum kita meragukan itu, coba kita lihat gereja-gereja purba. Ya, misalnya ada suatu dokumen ya yang bernama dokumen Didaskalia Apostolorum Koptik. Dia bunyinya itu tahun 189 ya. Berkata begini: rayakanlah Natal pada tanggal 29 bulan Mesir Kiyah. Itu sejajar dengan kalender Gregorian 25 Desember. Gini, perayaan coba gereja purba di tanah suci di Israel itu mensejajarkan hari raya Natal itu dengan hari raya Hanukkah. Ya, itu pada tanggal 25 bulan ke-9. Bulan ke-9 itu bulan Kislev di dalam 1 Makabe, Deuterokanonika. Ya, di dalam 1 Makabe 4 ayat 52 ya. Nah, yaitu ketika musim dingin ya. Yohanes 10 ayat 32. Nah, perayaan itu dimulai dari tanggal 25 bulan Kislev, Hanukkah tadi ya. Kita buka langsung dari Alkitab aja lah. Capek kali. Lukas, kita buka di Lukas. Sumbernya Alkitab sendiri ya. Maaf ya. Kita baca dari ayat 5, Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Rombongan Abia ini adalah rombongan Lewi golongan ke-8. Ya. Istrinya berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Nah, ayat 10. Pada waktu pembakaran dupa, kalau dia dari Lewi dan dia membakar dupa, artinya sedang melakukan hari raya Yom Ki? Apa? Yom Ki? Kippur. Yom Kippur, Yom Kippur. Hari raya pendamaian. Ya, pada waktu pembakaran dupa, seluruh umat berkumpul di luar dan bersembahyang. Lalu tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran dupa. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes." Jadi ingat Jurne, Yohanes diberitahu bahwa dia sedang dikandung oleh istrinya Imam Zakaria. Itu adalah pada hari raya Yom Kippur, hari raya pendamaian. Hari raya Yom Kippur itu tanggal 25 September. Kamu boleh cek nanti di Google. Ya, 25 September itu adalah hari raya Yom Kippur. Ya. Lalu ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa maksud salammu itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus." Jadi, kabar Maria bahwa Maria sedang mengandung Yesus itu adalah 6 bulan dari hari raya Yom Kippur. Berarti 6 bulan dari 25 September. Itu bulan apa? Maret. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ya, bulan Maret. Berarti Maria mengandung pada tanggal 25 bulan Maret, karena 6 bulan setelah itu. Nah, 9 bulan setelah bulan Maret, itu bulan apa? Desember. Jadi Yesus dikandung selama 9 bulan, dan dia lahir 25 Desember. Itu dari Alkitab sendiri.
Dan itu didukung sejarah-sejarah. Tadi saya bawakan dokumen Didaskalia Apostolorum Koptik. Ya, itu dokumen gereja purba. Bahwa mereka Natal pada tanggal 25 Desember. 29 bulan Mesir Kiyah. Ya. 29 bulan Mesir Kiyah itu ya itu tadi. Bulan Desember. Gitu. Ya, I see Kak. Makasih jawabannya. Oke, itu ya. Iya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Dan memberkati. Iya, saya mau tanya di Ibrani 4 ayat 3 itu. Ibrani 4 ayat 3. Iya. Apa yang mau Bapak tanya? Kan dia bunyinya begini, sebab kita yang beriman ini berarti kan percaya Yesus, akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Tapi kok kontradiksi ya? Dibilang begini, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya tidak ngerti ayat ini. Sebab kita yang beriman akan masuk ke dalam tempat perhentian seperti yang ia katakan. Itu dikutip ya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Nah, ini artinya Pak, hanya kita orang yang percaya tentang keselamatan dari Kristus yang memasuki perhentian rohani yang disediakan Allah. Ini berbicara tentang bahwa Kristus itu telah mengambil alih semua beban dan dosa kita dan memberikan perhentian, pengampunan, keselamatan, dan rohnya yang kudus kepada kita. Coba kita buka dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Kuk itu beban. Kuk itu, para rabi itu punya, Yesus itu kan rabi ya. Para rabi itu punya kuk. Jadi kalau rabi itu mau mengikuti, kalau ada orang yang pengen mengikuti rabi itu aku bilang pikulah kuk. Kuknya itu bisa tafsiran kitab suci, bla 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 dan lain-lain. Maka Yesus berkata, aku memberikan kelegaan kepadamu yang lemah dan letih lesu. Nah, tetapi maksud ayat yang sehingga mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Ini berarti bahwa dalam hidup ini, dalam hidup sekarang ini, ya, perhentian kita hanya sebagian saja. Belum penuh. Karena kita masih berjalan dan mengembara di dunia yang keras ini. Makanya ada ayat Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Ya. Nah, jadi karena kita masih mengembara di bumi ini, perhentian yang penuh itu belum kita dapatkan. Itu akan kita dapatkan apabila kita setia ketika kita mendapatkan perhentian di Firdaus. Nah, yang tidak setia, mereka tidak akan masuk ke dalam tempat perhentian itu. Di dalam murkaku, itu merujuk kepada mereka yang tidak setia. Itu. Ya, jadi ini sebenarnya tentang apa ya? Dua hal yang berbeda antara orang yang setia dengan orang yang tidak setia. Ada orang yang setia di dalam panggilan itu dan di dalam perjuangan dunia yang keras ini, dia belum sempurna masuk dalam perhentian itu, dan ketika dia setia dia akan sempurna di Firdaus. Tapi ketika dia mengambil bagian di dalam Tuhan, dia mendapatkan perhentian yang tidak sempurna, tetapi dia tidak setia, dia tidak akan mendapatkan kesempurnaan itu, dan di dalam itulah murka Tuhan berlaku. Makanya dikatakan setialah sampai mati. Gitu ya. Berarti yang saya tangkap, keselamatan itu bisa hilang berarti ya? Keselamatan nggak bisa hilang. Keselamatan itu objektif, Pak. Keselamatan itu bukan dipandang dari kamu, bukan kamu yang memandang, Tuhan yang pandang. Keselamatan itu adalah Yesus sendiri. Yesus sudah diberikan bagi dunia, Yesus nggak bisa hilang. Ya, tadi kan dibilang perjalanannya itu masih setengah. Ya, itu kan Anda yang memandang. Jangan katakan keselamatan bisa hilang, tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan.
Nggak, tadi Bro Elia mengatakan yang ayat 3 tadi itu kan dibilang itu kan sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakan mereka sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Tadi Bro Elia bilang bahwa ada perjalanan kita itu belum sampai kepada kesempurnaan, masih setengah jalan lah istilahnya. Orang yang tidak setia itu dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, keselamatan itu nggak bisa hilang karena keselamatan itu nggak dinilai di awal, Pak. Keselamatan itu dinilai di akhir sampai kita mati. Karena iman pisto, bahasa Yunani iman itu adalah taat dan setia. Jadi maksud dari pas ayat 3 ini apa sebenarnya? Dia berbicara keselamatan. Itu berbicara kesetiaan, keselamatan yang oleh karena kesetiaan di dalam Dia. Karena ini hari perhentian yang disediakan. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik. Ya, pertandingan iman. Jadi keselamatan udah dibaptis, sudah selamat, bebas dosa apapun, nggak bakal neraka. Nggak begitu. Iman itu kan bagian dari kesetiaan. Kesetiaan itu bagian dari iman. Maaf. Jadi nggak ada. Saya selalu bilang keselamatan itu nggak pernah bisa hilang. Karena keselamatan itu Kristus sendiri. Dan Kristus nggak bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan Dia. Meninggalkan Kristus artinya meninggalkan keselamatan itu. Kita yang keluar. Jadi keselamatan bisa hilang secara objektif itu nggak bisa. Tapi secara subjektif, pribadi masing pribadi itu bisa. Bukan karena Kristus yang tinggalin kamu, tapi kamu yang tinggalin Dia karena ketidaksetiaanmu. Maka murka Tuhan dalam Ibrani tadi berlaku bagi orang tidak setia. Karena murtad. Makanya penulis surat Ibrani juga memperingatkan kita untuk tidak murtad. Untuk tidak tinggalkan Dia. Karena kita nggak mungkin diperbaharui sekali lagi. Gitu. Tapi kalau saya bandingkan dengan terjemahan King James, kok beda ya? Apanya? Yang ayat tadi itu, Ibrani 4 ayat 3. Kalau dalam terjemahan King James kok beda ya? Justru malah dibilang semuanya masuk. Nggak ada yang dibilang tidak masuk. Oh, enggak. Coba itu sudah dibuktikan oleh Yesus sendiri Matius 7. Menafsir itu ayat yang satu, ayat yang satu dengan ayat yang lain itu nggak boleh bertentangan. Nggak, coba Bro Elia lihat Ibrani 4 ayat 3 dalam terjemahan yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu dengan terjemahan King James. Ya. Saya ini orangnya nggak terlalu tahu bahasa Inggris. Cuma kalau saya baca sekilas itu kok kayak ada perbedaan ya. Itu sebenarnya bukan masalah terjemahan, Pak, tapi masalah teologi. Mengenai soteriologi, secara soteriologi itu tentang keselamatan secara keseluruhan. Dan itu sudah dikonfirmasi oleh Yesus dalam Matius 7. Bukan yang berseru Tuhan, Tuhan, bukan yang menuhankan Yesus tapi tidak ada buah. Bukan begitu. Jadi jangan berkata asal kamu beriman kamu selamat. Enggak. Tidak ada buah, binasa. Tidak ada bukti, binasa. Ya. Jadi ini tentang kesetiaan dan keselamatan akibat ganjaran kesetiaan itu. Karena ini perikopnya tentang hari perhentian yang sediakan Allah. Ingat, ayat satunya dibuka dengan apa? Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ini tentang waspada, ya. Agar kita bertumbuh. Ayat 2-nya lagi ini lebih jelas. Karena kita tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengar. Jadi iman itu benih. Kalau ndak bertumbuh ya ndak itu. Gitu ya Pak ya. Jadi bisa bertanya lagi nggak? Ya, silakan. Markus 16. Ayat yang mengenai kebangkitan Kristus itu ayat berapa itu ya? Ayat 7 apa 9 ya? Markus 16. Iya. Ayat 9. Kan dibilang begini, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir setan. Nah, memang dibilang di sini kan hari pertama itu minggu ya. Ya. Yesus bangkit kan pada hari Minggu. Tetapi kalau saya lihat di dalam bahasa Yunani-nya kan Alkitab Perjanjian Baru itu katanya ditulis pakai bahasa Yunani ya. Iya, Yunani dalam naskah.
Isli. Itu malah dibilang menggunakan kata sabat, sabaton. Ya hari Minggu memang menggunakan sabaton, Pak. Hari-hari biasa pun menggunakan sabaton. Tuh, sabaton. Hari-hari lain pun disebut sabat. Sabaton. Oh, bukannya hari Sabat itu kalau kita kembali ke akar katanya itu hari ke-7 di bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Sabaton itu banyak hari diterjemahkan karena itu bentuk jamak. Bukan sabato. Bentar ya. Markus. Bukannya kalau saya lihat dari terjemahan Strong itu malah dibilang akar katanya dari Sabat. Hebrew Sabat. Iya, tetapi di dalam kaidah Yunani itu sabaton itu banyak hari. Makanya ketika orang-orang Advent memaksa sabat itu hari ke-7, dia nggak bisa jawab itu sabaton itu. Karena disebut juga untuk hari-hari lain. Sabaton tadi. Jadi boleh dikatakan bahwa hari Minggu pun bisa disebut Sabat. Gitu. Hari disebut sabat juga. Oke. Ternyata. Berarti sabaton, sabat dalam bentuk Yunani beda dengan sabat dalam bentuk Ibrani berarti. Bentar. Ya, itu memang originnya dari ini ya, dari Hebrew kan? Hebrew itu kan sabat itu kan hari ke-7 dia. Nggak ada dibilang hari-hari lain itu sabat. Cuma dibilang hari ke-7 itu hari sabat. Nih. Sabaton. Kalau Anda baca di sini dalam 7 days, a week, seminggu. Ya semua disebut sabat. Yang pertama merujuk kepada the 7th day of each week, which was a sacred festival on which the Israelites were required to abstain from all work. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang the institution of the Sabbath, the law for keeping holy every 7th day of week. Ya. Kemudian a single Sabbath day, special. Kemudian 7 days, a week, seminggu, 7 hari. Tapi memang originnya dari Hebrew. Gitu. Jadi meaning in Yunani itu beda dengan di Hebrew. Meskipun berakal dari Hebrew karena ada sabasin, ada sabata, ada sabato, ada sabatosin, banyak bentuknya. Gitu ya. Terus kalau begitu, hari Minggu di Yunani itu menggunakan kata apa, bro? Hari pertama minggu itu Kuriake Hemera, hari Tuhan. Kuriake itu kan kalau nggak salah itu kan sudah Yunani modern itu. Iya. Yang ini kan Yunani Koine dia. Kalau Alkitab Perjanjian Baru itu Yunani kuno dia. Iya, tapi kalau di Tujuanmu bertanya ini mau ngapain? Bentar, Bang. Iya. Kalau enggak itu enggak esensial. Kalau dilinearkan dengan kalender, itu tetap pada hari Minggu. Bentar ya, kita lihat hari Minggu ya. Karena ini harinya tidak disebut, tetapi posisi harinya pada minggu itu. Jadi pada hari Selasa, pada hari sekian, enggak. Karena Gregorian pada saat itu belum ada. Karena masih menggunakan kalender Julian. Ya, jadi hari-harinya belum menggunakan istilah-istilah kita modern sekarang. Tetapi disebutkan misalnya pada hari ketiga minggu itu, pada hari ketujuh minggu itu, pada hari keberapa minggu itu. Dan di dalam Alkitab sendiri, minggunya sendiri itu tidak disebut hari apa. Oh, makanya jadi tadi menunjukkan satu minggu aja disebut kayak satu minggu. Iya, gitu pada ya? hari keberapa minggu itu. Oh, oke. Misalnya Yesus bangkit pada hari ketiga minggu itu, hari ketiga setelah dia wafat. Tapi kan hari-hari yang dimaksud di sana itu kan ada sejarahnya. Jadi nggak disebut hari ini, hari Minggu, hari Selasa, Rabu, Senin, Kamis, Jumat, enggak. Ya itu dah, maksud saya itu kan saya juga tidak mengerti nama-nama hari di Yunani. Nah, makanya saya tanya sama bro. Makanya kenapa saya tanya kok pakai sabaton, padahal ditulis itu kan di bahasa Indonesia kan minggu. Nah bro sudah jelaskan. Nah saya tanya lagi, apakah hari Minggu di Yunani itu pakai bahasa apa? Ya, simpelnya itu jangan berpikir modern aja. Jangan berpikir dengan pola pikir orang modern. Makanya Alkitab itu mengatakan pada hari keberapa minggu itu. Tadi kita baca di Keluaran pada hari pertama minggu itu.
Kemudian pada hari ke-7 minggu itu. Ya tapi kan mereka tahu itu persis di hari apa. Urusan mereka lah itu sebutannya apa. Tapi kalau sekarang yang kita waris itu kan dari tradisi gereja. Yang memang pernah hidup di masa itu melalui para rasulnya Kristus. Kan jadi boleh dikatakan pada gereja mula-mula itu menggunakan lingua franca, itu saya dengar dari bahasa teologi orang bilang katanya. Lingua franca itu apa? Lingua franca itu kan bahasa internasional, Pak. Iya, kan Yunani kuno kan? Yunani koine, betul. Koine kan? Nah, berarti waktu zaman itu berarti mereka kalau menyebut minggu itu tidak menyebut bahasa apalah zaman itu, nggak ngerti juga saya. Mereka menyebut sabaton kah atau gimana itu, Bang? Di zaman kisah rasul-rasul pertama itu. Kan tadi saya kan sudah sebut bentuk-bentuknya itu banyak. Oke. Ya kan hari keberapa, hari keberapa. Nah, seperti kita sekarang ya bilang Senin. Bentar. Ya. Ketika Yesus bangkit, apakah ada dikatakan hari Minggu? Kan 3 hari setelah mati. Iya sih, di dalam bahasa Indonesianya baru dibilang minggu kan pada hari Minggu. Kan kalender yang kita pakai bukan kalender yang dipakai Kristus pada masa itu. Masa itu nggak ngerti sih? Kalender Gregorian ini kan bukan itu yang dipakai Kristus di zaman itu. Iya, dia pakai. Udah, gitu ya? Dia pakai kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu kalender apa lagi tuh? Itu Adam sudah menggunakan Hijriah, udah selesai, clear sudah. Itu baru kalender Hijriah. Nah, terus ini Bang, satu lagi pertanyaan terakhir saya. 300 tahun lalu. Iya. Ayat yang mengatakan semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apakah itu bicara kepada orang-orang semua yang ada di muka bumi ini, termasuk bukan orang Kristen? Ya, ketika dia datang dengan kemuliaannya, mereka akan sadar di dalam kebebalannya itu. Semua orang akan mengaku dia Tuhan. Bukan tunggu semua mengaku dulu baru dia datang, enggak. Dia datang. Artinya mengaku itu hanya mengaku dia sebagai Tuhan atau mengaku seperti kita percaya bahwa kita selamat? Mengakui sebagai Tuhan. Karena gini, dia yang datang di atas itu kan Tuhan Yesus berkata begini, Anak manusia nanti akan datang seperti kilat yang menyambar dari timur yang cahayanya sampai ke barat. Jadi dia akan datang dengan kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya dan orang-orang kudus yang ada di sorga dengan kemuliaannya dan menyatakan ketuhanan dan kepenguasaannya atas sorga dan bumi dan semesta. Matius 28 ayat 18. Karena kepenguasaan Bapa telah diserahkan kepada Putra. Itu akan dinyatakan Kristus pada hari kemenangannya. Maka semua orang yang melihat dia, seluruh dunia yang melihat dia itu akan gemetar. Maka semua orang akan bertekuk lutut melihat kemuliaan dan kepenguasaannya. Tuhan itu kan, arti Tuhan itu kan kurios, itu kan artinya penguasa, pemilik. Jadi seluruh dunia ini akan sadar bahwa dialah pemilik dan penguasa yang sesungguhnya yang sedang datang di awan-awan itu dengan kemuliaannya. Maka orang yang percaya dan orang yang tidak percaya itu akan bertekuk lutut, tunduk kepada kemuliaan yang dia nyatakan di dalam kedatangannya yang kedua kali itu. Itu maksudnya. Jadi bukan percaya dulu semua orang baru dia datang. Enggak. Tapi ketika dia datang baru semua orang percaya. Oh ternyata Yesus itulah yang benar. Itu maksudnya. Oh, tapi tidak ada hubungannya dengan keselamatan ya? Artinya begini. Ya enggak ada. Orang yang takut itu, orang yang percaya itu enggak akan diselamatkan. Dia udah datang kok. Oke. Berarti mereka tuh mengaku tuh hanya mengakui dia sebagai Tuhan, dia bukan mengaku untuk mereka selamat gitu. Kan katanya dalam Alkitab itu barang siapa yang percaya dan mengaku dia sebagai Tuhan akan diselamatkan. Ya, tapi itu masih koma. Lanjutkan lagi ya. Bukan berarti memanggil Tuhan akan selamatkan, tapi melakukan kehendak Bapa. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu jangan diambil hati ini, oh berarti ini petunjuknya gitu. Enggak ya. Kita ambil keseluruhan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Ya, bukan berarti kita panggil mengakui Yesus Tuhan. Iblis pun mengakui Yesus Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa itu? Itu bahwasanya dia percaya kepada Bapa sebagai pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus adalah anak yang dia utus. Itulah hidup yang kekal itu. Ya, dan lakukanlah buah-buah roh itu. Bertekuk lutut di sana juga dalam pengertian penyesalan mereka. Penyesalan mereka bahwa mereka tidak mau menerima Kristus. Jadi mereka bertekuk lutut karena enggak ada yang bisa mereka lakukan. Ya udah binasa. Oh, itu sudah hari terakhir gitu ya? Ya, dia sudah datang. Bertobatan tidak ada lagi.
Ya Gitu oke, ya? terima kasih buat Ya, ya. sharing-sharingnya.